Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan kasih sebuah tutorial testnet lagi. Kali ini datang dari yang namanya adalah Fuel Network. Nah, Fuel Network ini tuh di request juga sama teman-teman banyak banget. Dan gue akan ngenalin sedikit untuk Fuel Networknya sebelum kita masuk ke dalam tahap tutorialnya ya. Nah, jadi apa itu Fuel Network? Jadi pada dasarnya Fuel Network ini tuh adalah blockchain-nya layer 2 lah bisa dibilang seperti itu ya. Dan yang unik dari Fuel Network ini adalah dia ini membangun bahasa pemrograman baru yang dikembangkan dari bahasa pemrograman Rust. Jadi dia sebutnya adalah Fuel VM atau Fuel Virtual Machine. Jadi kalau Ethereum kan dia pengguna Solidity pakai namanya EVM atau Ethereum Virtual Machine. Sedangkan Fuel dia bikinnya Fuel Virtual Machine. Jadi pakai bahasa pemrograman sendiri. Nah, bahasa pemrogramannya adalah Sway. Nah, Sway ini adalah Swaylang, di mana dia ini base-nya dari Rust. Ya, jadi Rust ini adalah base dari penggunaan bahasa pemrograman di jaringan Solana dan dikembangkan menjadi bahasa pemrograman baru yang disebut dengan Sway tadi untuk membangun smart contract. Nah, kurang lebih seperti itu dan ini dibuat oleh tim dari Fuel Network. Nah, Fuel Network sendiri sudah join dari Oktober 2019 di Twitternya ya. Dia ini punya followers 94.000, cukup banyak ya dan mulai banyak dilirik ketika airdrop Arbitrum tuh terjadi ya. Jadi banyak orang tuh airdrop hunter atau incentive reward hunter mencari project-project blockchain dan ketemulah Fuel. Seperti itu. Nah, Fuel ini juga sudah melakukan fundraising pertama sebesar 80 juta US dollar ya di tanggal 6 September 2022 di mana investornya, leadnya adalah Blockchain Capital dan juga Stratos Teknologi. Lalu juga ada Spartan Group, ZMT Capital, Alameda Research, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang biasa nanya, kok kalau ada blockchain yang diinvest oleh Alameda Research, itu dampaknya gimana? Padahal kan Alameda sudah bangkrut. Nah, dampaknya sebenarnya tidak akan terasa begitu besar di awal. Kenapa? Karena biasanya untuk investor-investor besar seperti ini, mereka itu akan di cliff, di vesting. Jadi mereka cair tokennya itu akan dikit-dikit, nggak akan banyak dan biasanya butuh waktu beberapa tahun sampai cair semua. Jadi memang teman-teman nggak perlu khawatir kalau memang investornya itu ada yang udah bangkrut suatu saat karena mereka ini biasanya tidak akan bisa langsung ngejual tokennya secara full. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi gue rasa Fuel Network ini cukup menjanjikan ya, walaupun memiliki kelemahan di mana dia pakai bahasa pemrograman sendiri. Otomatis dia itu akan menggunakan wallet sendiri, wallet baru yang tidak bisa digunakan oleh MetaMask. Nah, itu biasanya jadi kelemahan untuk orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan MetaMask. Oke, jadi tanpa panjang lebar kita langsung masuk aja ke tujuan utamanya ya. Jadi pertama yang harus teman-teman siapkan ketika melakukan testnet dari Fuel Network ini adalah walletnya tentu saja. Dan oh ya, Fuel Network ini gratis ya. Jadi ini nggak perlu modal. Modalnya adalah laptop atau komputer atau PC karena si walletnya ini tuh hanya bisa digunakan di browser-browser laptop. Jadi tidak bisa digunakan di HP atau smartphone. Oke, ya jadi kita langsung aja download walletnya. Teman-teman bisa buka websitenya wallet.fuel.network/docs/install. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Teman-teman tinggal klik tombol download Fuel wallet saja. Seperti itu. Nanti teman-teman akan download file ya. Berupa formatnya adalah RAR. Nah, ini besar filenya sekitar 1 MB ya. Jadi namanya fuel strip wallet.rar, size-nya 1 MB. Nah, begitu teman-teman sudah download filenya, teman-teman silakan ke bagian browser. Dan di video ini gue menggunakan browser Brave. Oke, jadi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi harusnya dikit-dikit mirip lah ya. Jadi nggak terlalu berbeda jauh. Jadi gue pengguna browser gue adalah Brave. Nah, di sini teman-teman ke bagian aja setting ya. Bagian setting atau ke bagian extension langsung. Jadi biasanya ada extension kalau gue muncul di sini. Terus kita tinggal klik manage extension. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman klik yang bagian developer mode ya, dinyalakan. Nah, nanti akan muncul seperti ini ketika sudah klik tombol developer mode. Ya, kalau untuk di Google Chrome maupun di Mozilla gue kurang tahu ya, harusnya sih ada. Teman-teman cari aja yang developer mode itu dinyalakan. Kalau sudah, teman-teman tinggal drag aja, drag, taruh sini, ya. Jadi teman-teman tinggal drag aja, nanti dia akan muncul walletnya, Fuel Wallet akan otomatis terinstall di browsernya teman-teman. Kalau udah, otomatis walletnya akan muncul seperti ini, create a new Fuel Wallet. Oke,
Nah, kalau udah muncul seperti ini, teman-teman hanya perlu tinggal bikin wallet dulu aja. Klik tombol create a wallet. Lalu simpan seed phrase-nya. Oke, nah ini gue akan ulangin. Habis itu gue akan membuat walletnya ya. Jadi videonya akan langsung gue skip ke bagian wallet sudah terbentuk. Nah, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Wallet create successfully. Dan selamat, wallet fuel teman-teman sudah jadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pertama. Pertama, kita klaim faucet dulu tentunya ya. Nah, untuk klaim faucetnya, linknya adalah faucet strip beta strip 3.fuel.network. Linknya akan gue taruh di deskripsi video juga. Nah, di sini nanti teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Terus di bagian wallet address, teman-teman silakan copy paste wallet address dari fuel wallet teman-teman. Ya, contoh seperti ini. Lalu kita tinggal klik aja reCAPTCHA-nya. Ya, kita reCAPTCHA, kita kelarkan. Habis itu give me Ether. Ya, kita klik aja. Kita tunggu sebentar sampai faucetnya masuk ke dalam token kita. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat di Explorer-nya secara langsung ya. Dan teman-teman nantinya akan mendapatkan Ethereum sebesar 0,5 ya, testnet Ethereum seperti itu. Nah, sekarang tahap pertama sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap kedua. Tahap kedua adalah teman-teman silakan buka website namanya wallet.fuel.network/docs/how strip use ya. Nanti linknya juga di deskripsi. Di sini kita ke bawah aja. Nah, ketika teman-teman sudah punya walletnya, otomatis harusnya dia akan muncul seperti ini, ya. Jadi check it working, wallet detected, fuel is ready to use. Oke. Nah, di sini teman-teman ke bawah aja, kita check it working, kita klik connect. Nah, di sini teman-teman akan berinteraksi dengan walletnya. Kita next aja, lalu tinggal connect aja, ya. Nanti otomatis dia sudah terkoneksi. Nah, habis itu kemana lagi kok? Habis itu teman-teman ke bawah, klik yang bagian get account, ya. Karena sudah terkoneksi, get accountnya sudah bisa dipencet. Kita pencet aja, lalu dia akan muncul wallet address kita. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke bawah lagi. Klik get current account. Nah, ini buat munculin account kita yang lain. Kita klik aja, maka akan muncul juga wallet address kita. Nah, habis itu kemana lagi? Kita ke bawah lagi. Nah, di sini adalah sign in message ya. Di sini tinggal teman-teman klik aja untuk sign in message-nya. Ini tinggal kita klik, lalu butuh konfirmasi ya dari wallet, habis itu tinggal klik tombol sign in. Maka dia akan muncul tulisan seperti ini. Oke? Kalau sudah, teman-teman ke bawah lagi ke bagian transferring asset. Nah, di sini kita ke bawah, habis itu kita klik aja tombol transfer. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai wallet kita tuh minta untuk melakukan approve transaction. Nah, kita tinggal klik approve aja, maka kita akan mengirimkan sekitar 0,00001 Ethereum ke wallet address yang dituju oleh website ini untuk ngetes apakah kita transfer ini cepat atau lambat. Nah, habis itu step selanjutnya apa? Kita ke bawah lagi ya, ke bagian list asset in the wallet. Teman-teman tinggal klik get asset. Jadi ini gampang banget ya. Terus kita ke bawah lagi, adding custom asset. Nah, ini kita tinggal add asset juga. Ini menambahkan token baru ya. Nanti dia akan muncul approvalnya add asset di wallet teman-teman itu nambahin new BTC. Ya, habis itu kita tinggal add asset aja. Kalau sudah ya, kita tinggal ke bawah. Habis itu kita bisa cek ini bekerja dengan baik ya, dia working ya. Habis itu teman-teman bisa disconnect untuk memberhentikan kayak gitu. Nah ya, jadi stepnya untuk ngetesnya sampai sini ya. Jadi ini gampang banget. Nah, step selanjutnya apa? Teman-teman silakan buka discord.com/invite/fuel-network. Nah, ketika teman-teman join Discord-nya, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini ya. Jadi dia masih dikit. Nah, di sini teman-teman konfirmasi aja, klik complete. Ini buat teman-teman yang masih baru dan bingung dengan Discord ya. Habis itu teman-teman klik start verification. Nah, kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman silakan Discord itu verifikasi email dulu ya. Biasanya dia itu harus ada verifikasi email. Nah, di sini dia minta please select the alien. Nah, dia minta alien. Kita cari yang alien, opsi nomor 2. Habis itu otomatis ini kita sudah terbuka semua kayak gitu ya. Nah, biasanya teman-teman tuh bisa ke bagian get role untuk dapetin role berdasarkan kebutuhan. Contoh di sini ada field contributor dan lain-lain. Nah, ini tinggal klik-klik aja, nanti otomatis teman-teman tuh dapat role ya, dapat role sesuai dengan keinginan teman-teman.
kayak gitu. Nah, habis itu teman-teman bisa ke bagian GM di sini buat say hi ya, bisa kayak gini. Good morning, terus di sini teman-teman bisa ngecek role-nya teman-teman juga. Oke. Nah, di sini kebutuhan kita adalah kita melakukan yang namanya report. Teman-teman bisa ke bagian testnet feedback. Teman-teman bisa kasih feedback ya hasil dari uji coba teman-teman yang sudah teman-teman lakukan, misalnya good and fast transaction kayak gitu. Jadi mudah banget ya. Next ada tambahan ya, namanya adalah Sway Swap. Jadi Sway Swap ini nantinya akan menjadi faucet pertama dari Fuel Network. Nah, teman-teman bisa buka websitenya fuellabs.github.io/swayswap/welcome. Nah, nanti teman-teman akan diminta connect wallet. Jadi ada beberapa tahap. Nah, ini tadi gue udah keburu pencet, jadi gue nggak bisa kasih lihat tahap-tahapnya seperti apa. Tapi teman-teman hanya perlu connect wallet, terus nanti ada faucet ya. Terus teman-teman add asset sama min asset. Nah, ketika sudah mencapai down, nanti kayak kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini kita tinggal centang aja, terus get swapping. Oke. Nah, di sini dia sudah ada fitur swap dan juga pull, dan ini fuel testnet beta 3. Ya, dia bilang network ini itu tidak memiliki transaksi yang sebelumnya ataupun balances sebelumnya. Nah, tadi kan kalau teman-teman sudah klaim faucetnya itu akan dapat beberapa token. Contoh di sini kita dapat DAI ya, juga dapat Ethereum kayak gitu ya. Nah, contoh di sini kita swap, misalnya kita masukin 100 ya, nanti dia akan hitung sendiri. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah, kita tinggal klik tombol swap. Nah, habis itu teman-teman silakan lakukan konfirmasi di walletnya. Ya, untuk melakukan swap. Kita tunggu sampai swapnya selesai. Dan ya, swap sudah berhasil ya. Di sini DAI gue sudah berkurang 100 dan SETH-nya sudah bertambah. Nah, tahap selanjutnya kita ke bagian pool. Di sini teman-teman tinggal klik tombol add liquidity, terus kita masukin ya DAI-nya, kita maksimalin, nanti otomatis SETH-nya akan menghitung sendiri dia butuh berapa. Nah, dia butuh 0,26. Teman-teman ke bawah klik tombol add liquidity. Nah, di walletnya tinggal lakukan konfirmasi lagi, tinggal di approve. Nah, kita tunggu sebentar sampai liquidity-nya jadi. Dan kalau sudah, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi liquidity kita sudah muncul, yaitu ETH Pairing DAI. Oke, teman-teman juga bisa ngetes lagi, remove liquidity, swap, add liquidity lagi, terserah, bebas mau berapa kali pun. Karena ini masih testnet beta 3 ya. Jadi gue nggak tahu ini akan sampai beta berapa, sampai dia akan mencapai tahap mainnet, seperti itu teman-teman. Oke, paling sampai sini dulu untuk tutorial testnet dari Fuel Network. Semoga tutorial ini berguna dan semoga teman-teman dapat snapshotnya ya. Semoga developer itu ada snapshot untuk testnetnya. Jangan lupa aktif juga di Discord-nya, karena biasanya kadang ada reward dari developer untuk teman-teman yang aktif di Discord-nya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.